Begitu drastis, kilat, dan tidak pakai drama. Tanpa ada tanda-tanda, Presiden Jokowi memutuskan melarang total ekspor bahan baku minyak goreng, termasuk minyak goreng itu sendiri, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tegas, memang bukan Jokowi kalau tidak mau ambil kebijakan yang tidak terduga seperti ini. Bos, ini kebijakan sapu jagat. Sekali bergerak, semua menghempas. Tidak ada pertimbangan apapun, satu tujuan: penuhi stok minyak goreng dalam negeri dan penurunan kembali harga migor yang terlampau tinggi di pasar. Nah, membela siapa? Bukan membela para bohir. Jelas, ini membela kepentingan masyarakat. 3 bulan terakhir ini, kita dibikin kesal dan sesak napas oleh persoalan naiknya harga dan kelangkaan minyak goreng. Berbagai kebijakan sudah diambil oleh pemerintah, seperti subsidi minyak goreng curah, pendistribusian BLT minyak goreng, dan berbagai opsi solutif lainnya. Tetapi kenaikan harga dan kelangkaan tetap tidak terkendalikan. Emak-emak pun rela berkerumun dan antre demi mendapatkan minyak goreng. Harga barang-barang kebutuhan pokok yang diolah dengan minyak goreng pun ikut merangkak naik. Sungguh pemandangan yang tidak elok untuk konteks Indonesia yang adalah lumbung bahan baku minyak goreng. Siapa yang mendapat keuntungan dalam nasib buntu seperti ini? Jawabannya adalah mereka, mafia-mafia yang bermain dalam industri minyak goreng dan kelapa sawit. Mereka putra-putri Indonesia yang sama sekali tidak memiliki rasa empati dengan kondisi negerinya sendiri, tetapi meraup untung dengan jumlah yang sangat tinggi. Pemerintah dianggap tidak berkutik dengan permainan mereka, sepintas demikian. Namun harus diakui, para mafia tersebut sudah tersistem. Harga dimainkan pasar, murni ketentuan pasar. Negara seolah mati gaya, persaingan harga tidak terkendalikan. Konsumen yang umumnya masyarakat kecil menjadi sengsara. Harus diingat, persoalan minyak goreng bisa berlangsung lama. Bahkan ancaman kelangkaan dan kenaikan harganya akan terus terjadi hingga 1 atau 2 tahun ke depan. Ini yang harus diantisipasi. Mengapa? Dalam konteks global hari ini, harga minyak sawit mengalami kenaikan yang drastis. Hal ini sebagai salah satu imbas dari perang Rusia dan Ukraina. Negara-negara Eropa sekarang itu agak kesulitan memperoleh minyak goreng karena berkurangnya suplai minyak bunga matahari yang sebagian besar berasal dari Ukraina dan Rusia. Suplai ini terganggu sehingga minyak goreng berkurang. Otomatis negara Eropa akan berpikir untuk pindah ke minyak nabati lain termasuk sawit, walaupun mereka berkampanye negatif terhadap sawit. Apalagi sawit ini bisa dipakai untuk es krim, kosmetik, dan berbagai macam produksi industri hilirnya, dan paling kompetitif. Dengan kondisi ini, sulit mengharapkan harga sawit di dunia akan turun ke level sebelum akhir tahun 2021. Ini dimanfaatkan oleh para bohir mafia-mafia migor untuk bermain menaikkan harga, mendikte dan menyetir pemerintah. Ketika harga sawit melonjak ke tingkat tertinggi sepanjang sejarah, para pengusaha jadi kacang lupa pada lancaran, mengabaikan himbauan pemerintah, membalelo sampai ke tataran sogok menyogok. Apakah semua selesai dengan keputusan sapu jagat Presiden Jokowi? Tentu tidak. Memang ada tegangan antara kepentingan konsumen domestik dengan petani rakyat, dua-duanya warga negara Indonesia. Tapi juga ada kepentingan APBN yang butuh devisa. Apalagi gegara COVID-19 ini membuat postur anggaran negara kita kian merana. Devisa itu disetor oleh para pembayar pajak, yaitu para pengusaha yang mengekspor sawit. Lagi-lagi semuanya orang Indonesia. Nah, sekarang kita petakan satu persatu pihak yang berada dalam polemik minyak goreng ini. Ada 4 pihak, yaitu konsumen, petani, negara, dan pengusaha. Bagaimana agar keseimbangan antar keempatnya bisa terjaga dengan baik? Bagaimana cara supaya semuanya sampai pada win-win solution, sama-sama menang, sama-sama untung? Kita mulai dengan membaca data. Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia tahun 2020, produksi CPO kita mencapai 47 juta ton, dikurangi total penggunaan untuk biodiesel dan pangan sejumlah 15,69 juta ton. Masih tersisa sekitar 31,31 juta ton. Ini yang boleh diekspor. Lalu, tahun 2021, produksi PO mencapai 46,89 juta ton, dikurangi total untuk biodiesel dan pangan sejumlah 16,29 juta ton. Masih tersisa 30,6 juta ton. Ini yang bisa diekspor. Kemudian, prediksi tahun 2022 ini, produksi CPO mencapai 49 juta ton, dikurangi untuk program biodiesel dan pangan sejumlah total 18,43 juta ton. Masih tersisa 30,5 juta ton. Ini juga yang masih boleh diekspor. Data di atas adalah kondisi real negara kita.
Kalau skema pembagian kuantitas minyak sawit seperti ini bisa berjalan baik, ya tentu saja semua bakal baik-baik saja. Tetapi ternyata skenario besar seperti itu de facto sejak akhir tahun 2021 jadi berantakan. Apa akar sebabnya? Tidak sulit untuk menemukan penyebabnya. Simpel dan sangat benderang. Dari 4 pihak yang telah kita sebutkan, yaitu konsumen, petani, negara, dan pengusaha, hanya 2 pihak yang bermain api dan amat bandel, yaitu oknum aparat negara dan oknum pengusaha. Masing-masing beserta konco-konconya. Kedua pihak inilah yang berkolusi menjelma menjadi mafia migor. Mereka dengan agendanya sendiri-sendiri, ada yang murni bermotif ekonomi, tetapi juga ada pula yang bermotif politik di belakangnya. Bentuknya ya kartel dagang yang bercampur dengan kartel politik. Masih ingat, dalam benak kita ada partai politik yang membagi-bagikan minyak goreng gratis saat harga minyak goreng melambung naik. Kita berharap saja mungkin dalam tempo sesingkat-singkatnya, partai politik tersebut berubah haluan menjadi produsen minyak goreng sehingga memiliki stok yang melimpah. Dari sini kita tahu siapa yang perlu dibereskan, yakni 2 pihak itu tadi, oknum aparat negara dan oknum pengusaha. Mereka meraup cuan sangat besar di tengah fenomena kelangkaan minyak goreng. Sementara konsumen dan petani rakyat seperti biasa selalu hanya menjadi korban. Presiden wajib memperlihatkan kemarahannya terhadap ketidakpedulian pengusaha dan birokrat terhadap kebutuhan rakyat, terutama rakyat prasejahtera. Kebijakan pelarangan ekspor memang berbahaya. Pelarangan ekspor memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian negara, baik makro dan mikro. Hilangnya devisa dan persoalan besar menghadang produsen minyak sawit. Tetapi pelarangan ekspor tetap sangat perlu untuk konteks Indonesia saat ini. Pelarangan ini juga pasti menyebabkan jatuhnya harga kelapa sawit para petani sawit. Bagaimana sikap ideal petani sawit kita? Petani sawit tidak perlu cemas dan gusar. Kebijakan ini hanya untuk menyapu bersih mafia-mafia migor. Presiden kita juga menyadari bahwa kebijakan ini menekan petani sawit kita. Bagi pemerintah, kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan. Penuhi stok dalam negeri dan keran ekspor kembali dibuka. Presiden Jokowi dalam hal ini memang mesti ekstra hati-hati. Kebijakan nekatnya untuk melarang ekspor CPO dan migor sementara ini adalah upaya membakar semangat agar ular beludak kurang ajar yang selama ini mengkhianati negara berhamburan keluar. Jokowi sedang gantian menggoreng mereka pelan-pelan. Saya berharap kita masyarakat kecil menyaksikan langsung bagaimana mereka terbakar dan berhambur keluar menggunakan jaket tersangka. Puas, terima kasih Bapak Presiden, kami mendukungmu.